di ini anak nih gemes banget gitu lah, gitu kira kayak gitu. Jadi Prabowo ini gemes banget. Iya, Prabowo ini ceket ini. Tapi Pak Ferry main Pak Prabowo nih belum. Malam Bung Ferry Okorela. Malam Pak Amin. Ale dari Maluku kan? Ya, persis. Persis ya. Jadi kita kenal Indonesia Timur nih kaya dengan khazanah budaya dan seni. Sekarang ini lagi viral Ya. joget gemoy Pak Prabowo. Nah, dari tradisi seni dan budaya Indonesia Timur ini bagaimana Anda memandang? Ya, beliau ini kan tentara. Jadi kalau misalnya orang bilang bahwa Pak Prabowo buat-buat itu tidak. Karena itu sudah budaya joget itu memang sudah beliau lakukan sejak dulu, sejak menjadi seorang tentara. Ada di dalam pendidikan tentara itu kan ada yang mereka lakukan tari-tarian seperti joget-joget poco-poco atau joget. Indonesia ini kan orang Indonesia Timur paling terkenal dengan namanya joget-joget itu. Jogetnya bentuknya seperti apa? Coba. Iya kan kalau Pak Prabowo itu kan dia kadang-kadang dia joget begini, terus kayak begini. Itu Jawa. Kalau begini Jawa. Nah, itu wayang, ada wayang. pesan Jawa di situ kan. Wayang, Iya, kartu koco gitu kan. Nah kalau dia begini, Jawa. nah ini ciri khas dia sebagai representasi orang Timur. Nah, Tangannya dia begini, kalau tangan kanan ini, itu tangan kanan memegang tombak, senjata ya. Tangan kiri itu dia memegang tameng. Tameng itu dalam bahasa orang Indonesia Timur itu dibilang salawatu. Salawatu. Nah, di sini senjata tombak, di sini salawatu. Orang di sini bilang tuh tameng. Jadi pesannya itu apa? Tombak itu artinya siap berperang, siap menyerang. Sementara salawatu tameng itu untuk menjaga diri. Mempertahankan diri. Itu sebenarnya filosofi daripada tari perang itu, tari asal dari Maluku itu. Apa nama di Maluku tarian apa? Ada tari cakalele di Maluku, ada tari di Papua, ada tari mimika kalau nggak salah. Tarian perang mimika. Sebenarnya istilah gemoy ini ada bahasa Ambon, bahasa hari kita di Ambon sana duduk sering dibilang ini aneh, ini dia paling cakadidi. Cakadidi itu maksudnya orang Jakarta bilang itu isi bagaran, isi bergerak gitu. Jadi gemes gitu. Ini anak gemes ya gitu. Cakadidi. Ini cakadidi. Nah, jadi apa yang Pak Prabowo lakukan ini? Karena memang dia bikin gemes. Kira-kira kayak gitu Pak Amin. Jadi wajar lah ya. Nah, menurut Pak Sarul nih sebagai pengamat komunikasi publik dengan joget viral gemoynya Pak Prabowo. Baik Bang Amin, terima kasih kesempatan podcast ini. Pertama saya mengapresiasi munculnya istilah gemoy ini ya, yang dilekatkan kepada Prabowo. Menurut saya ini suatu hal yang menarik dan bahkan berhasil. Saya akan ungkapkan mengapa ini berhasil. Karena selama ini orang mempersepsikan Prabowo ini sebagai sosok yang garang, kan, militer. Begitu muncul Prabowo dilekatkan dengan istilah gemoy, beliau menjadi menarik bagi anak-anak gaul. Memang secara wajah juga memang sangat cocok gemoy, wajahnya cabi gitu kan. Sehingga kalau dibikin sebuah kartun sangat gemoy. Tapi sebelum lebih jauh saya ingin menarik penjelasan tentang gemoy ini. Saya ingin urai dulu, gemoy ini sebenarnya berasal dari kata gemas. Gemas, kemudian dalam bahasa gaul menjadi gemoy. Sama seperti santai menjadi santuy, kan gitu. Ini bahasa-bahasa gaul yang populer di kalangan anak-anak milenial maupun Gen Z. Kenapa istilah ini dimunculkan? Saya kira ini suatu keberhasilan strategi komunikasi dari tim pemenangan Prabowo Gibran. Saya yakin itu.
karena tidak tiba-tiba mengapa udah muncul kartun tentang Prabowo dan Gibran yang gemoy seperti itu kan. Itu apa artinya? Untuk menyasar kelompok pemilih Gen Z maupun Gen Y atau Gen milenial, Gen Z atau Gen milenial. Kenapa kedua kelompok ini penting dalam pemilu 2024? Karena dua kelompok ini sebenarnya sudah mencapai 52% dari total pemilih. Jadi kalau kelompok ini disentuh, itu artinya kemenangan di tangan, kan begitu. Mengapa tim yang lain, misalnya tim Anies sampai membuat satu tim khusus bagaimana menyentuh Gen Z, dan saya pikir jauh lebih sadar tim Prabowo Gibran, karena di sana ada PSI yang memang konstituennya kan Gen Z sama seperti itu. Jadi itu. Kemudian kalau kita lihat secara statistik, mengapa Gen milenial sama Gen Z ini penting, saya ingin sampaikan bahwa DPT kita untuk 2024 itu sekitar 204 juta jiwa. Kemudian Gen Z ditambah dengan Gen milenial itu mencapai 112 juta. Jadi lebih dari 50%, hampir 57%. 57% pemilih kita itu Gen Z. Dan baby boomer yang kelahiran 46 sampai 64 itu hanya 28 juta orang. Kemudian Gen X itu 57 juta, 65-80 seperti kita. Saya 78. Bang Amin mungkin sama saya abang juga. 73. Nah, itu Gen X atau transisi menuju Gen milenial. Iya. Jadi sekarang ini penentu itu Gen Z sama milenial. Jadi sadar akan situasi demografis pemilih itu, saya yakin muncullah istilah gemoy itu dikatakan kepada Prabowo Gibran. Mantap. Cocok itu ya. Jadi dengan joget gemoy ini yakin Prabowo akan menang ya. Satu putaran atau dua putaran? Ini tinggal sejauh mana keberhasilan memaintain gemoy lekat dengan pribadi Prabowo kan. Karena kalau Gibran kan selesai, kan memang dia bagian dari Gen Z itu kan. Nah, semakin ini populer gemoy, semakin populer Prabowo, dan itu artinya kan satu langkah untuk merangkul pemilih baru ini. Gen Z sama Gen Y sudah di tangan menurut saya ya. Nah, itu kira-kira begitu. Ya ada lagi nih, saya mau tambah nih Pak Ferry ya. Siap. Ada di tentara tuh tarian Taka, tarian perang, suku kuno New Zealand, suku Maori, ya kan? Nah itu lebih bersemangat. Cuma untuk kalangan yang olahragawan, atlet, tentara ya, memang cocok yang gemoy ini ya. Cakalele. Cakadidi. Ya. Gemoy itu kalau orang Ambon, orang Maluku, karena saya orang Maluku, gemoy itu hampir mirip-mirip dengan sebutan kita orang Maluku, Cakadidi. Ya, karena dia Cakadidi, ini anak ini gemes banget gitu, gitu kira kayak gitu. Jadi Prabowo ini gemes banget. Iya, Prabowo ini Cakadidi. Tapi Pak Ferry main Pak Prabowo nih belum ketemu. Oke, kita lanjut kapan-kapan ya.